Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, sejarah singkat renang. Kedua, nomor lomba untuk renang di Olimpiade. Ketiga, latihan meluncur untuk proses belajar renang. Keempat, latihan pernapasan pada renang. Dan kelima, jelaskan cara gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu yang benar. Yang pertama yaitu sejarah singkat renang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah renang di dunia dan sejarah renang di Indonesia. Pertama yaitu sejarah renang di dunia. Dikutip dari BBC, renang pertama kali diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Matthew Webb pada 1875. Dia adalah seseorang yang pertama kali berhasil berenang melintasi Teluk Inggris selama 21 jam. Setelah itu, olahraga renang ini semakin berkembang pesat dan dimasukkan ke dalam cabang lomba Olimpiade pada tahun 1896. Kemudian, pada 19 Juli 1908, olahraga renang mendirikan organisasi resmi internasional yang bernama Federation National des Nations atau disingkat dengan FINA yang didirikan di Manchester, Inggris. Nah, pada awalnya kompetisi olahraga renang ini hanya menggunakan gaya dada atau backstroke saja. Kemudian pada 1902, seseorang dari Australia bernama Richmond Carfield memperkenalkan gaya baru dalam berenang, yakni gaya bebas pada saat mengikuti Olimpiade. Kemudian setelah itu, olahraga berenang semakin berkembang pesat dan berkembang berbagai macam-macam gaya dan nomor pertandingan dalam lomba berenang. Itulah sejarah renang pada dunia. Sejarah renang di Indonesia. Renang mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1904. Namun masih terbatas, di mana di sini hanya dikenal oleh orang-orang yang dekat dengan bangsa Belanda dan orang-orang bangsawan saja. Kemudian pada 1917 dibentuklah perkumpulan renang yang diberi nama dengan Bandungse Zwembond atau disebut juga dengan Perserikatan Renang Bandung. Nah, kemudian olahraga renang semakin berkembang di Indonesia dan pada akhirnya pada 21 Maret 1951 dibentuklah organisasi renang di Indonesia yang diberi nama dengan Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBSI. Dan kemudian pada 1957 terjadi perubahan nama pada Organisasi Berenang Seluruh Indonesia, di mana diganti dengan nama PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia, di mana nama PRSI ini digunakan hingga saat ini. Itulah sejarah renang di Indonesia. Kedua yaitu nomor lomba untuk renang di Olimpiade. Yang pertama yaitu untuk gaya bebas. Nomor lomba yang diperlombakan yaitu 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1500 meter. Yang kedua yaitu untuk gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nomor lomba yang diperlombakan yaitu 100 meter dan 200 meter. Yang ketiga yaitu gaya ganti perorangan. Nomor lombanya yaitu 200 meter dan 400 meter. Dan yang terakhir yaitu gaya ganti estafet. Nomor lomba yang diperlombakan yaitu jaraknya 100 meter dan 400 meter.
Ketiga yaitu latihan meluncur untuk proses belajar renang. Nah, meluncur merupakan salah satu gerakan dasar dalam olahraga renang, di mana gerakan meluncur ini dilakukan sebagai awalan gerakan pada renang. Nah, adapun cara-cara yang dilakukan untuk gerakan meluncur. Yang pertama yaitu posisi awal berdiri tegap menempel di dinding kolam. Kedua, salah satu kaki ditekuk dan telapak kaki diletakkan pada dinding kolam. Ketiga, bungkukkan badan ke depan hingga badan sejajar dengan permukaan air. Posisi kedua, tangan diluruskan ke depan dan juga sejajar dengan permukaan air. Keempat, untuk melakukan gerakan meluncur, dorong badan dengan menolakkan kaki yang menempel pada dinding. Kelima, setelah tubuh terdorong ke depan, luruskan dan rapatkan kedua kaki ke belakang dan sejajar dengan permukaan air. Dan itulah cara untuk melakukan meluncur pada renang. Keempat yaitu latihan pernapasan dalam renang. Nah, pada umumnya mengambil nafas pada renang yaitu dengan cara memiringkan kepala ke samping. Kemudian ada 5 latihan dasar teknik pernapasan dalam renang. Yang pertama yaitu latihan menahan nafas. Kedua, latihan membuang nafas. Ketiga, latihan menarik dan membuang nafas. Keempat, latihan pernapasan pada posisi horizontal. Dan kelima yaitu latihan bernafas. Yang pertama yaitu gaya bebas atau disebut juga dengan freestyle atau front crawl. Yang pertama yaitu posisi badan seperti telungkup atau perut dan dada menghadap ke lantai kolam renang. Kedua, gerakan kaki ke atas dan ke bawah seperti mengepak. Ketiga, di saat yang bersamaan, gerakkan lengan kanan dan lengan kiri secara bergantian seperti gerakan kincir angin. Keempat, dorong tubuh ke depan dengan kecepatan sedang. Kedua yaitu gaya dada atau breaststroke. Yang pertama yaitu mengapung dengan perut menghadap ke bawah. Kedua, gerakkan lengan setengah lingkaran dengan arah keluar tubuh. Ketiga, tekuk kaki kemudian tendang ke belakang secara terus-menerus. Keempat, gerakan ini akan mendorong badan Anda ke atas dan ke depan. Itulah cara melakukan renang gaya dada. Ketiga yaitu gaya punggung atau disebut juga dengan backstroke. Nah, gaya punggung ini merupakan gaya renang yang lebih menantang dibandingkan dengan gaya bebas dan gaya dada. Nah, cara melakukan gaya punggung yaitu yang pertama, posisi badan seperti telentang atau perut dan dada menghadap ke langit-langit. Kedua, gerakkan kaki ke atas dan ke bawah seperti mengepak. Ketiga, di saat yang sama, gerakkan lengan ke belakang seperti gerakan kincir angin. Itulah cara melakukan gaya renang gaya punggung. Gaya keempat yaitu gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Yang pertama yaitu caranya posisi badan seperti telungkup atau perut dan dada menghadap ke lantai kolam renang. Kedua, lengan harus lurus. Kemudian gerakkan keduanya secara bersamaan hingga melewati batas kepala. Ketiga, kaki juga harus terus-menerus bergerak seperti gerakan ekor lumba-lumba. Itulah cara melakukan gaya kupu-kupu dalam renang.